Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ada tugas, yaitu tugas presentasi. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia, di mana yang pertama yaitu kepemimpinan Rasulullah sebagai contoh bagian pemimpin modern, dan yang kedua yaitu pentingnya meladani kepemimpinan Rasulullah dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik utama kepemimpinan Rasulullah, di mana yaitu ada 4 karakteristik utama kepemimpinan Rasulullah. Yang pertama yaitu sifat sidik atau jujur dan benar, dan yang kedua amanah atau dapat dipercaya, dan yang ketiga yaitu tabligh atau menyampaikan pesan dengan baik, dan yang keempat yaitu fatonah atau cerdas dan bijaksana. Dan selanjutnya yaitu membahas tentang empati dan kasih sayang, di mana yaitu ada 4 dan ada contoh empati dan kasih sayang. Yang pertama yaitu peran empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu bagaimana empati dan kasih sayang memengaruhi hubungan dengan pengikutnya. Dan adapun contoh empati dan kasih sayang, yaitu contohnya Rasulullah SAW selalu memperhatikan kebutuhan dan perasaan para sahabatnya. Selanjutnya yaitu membahas tentang kemandirian dan ketegasan, di mana kemandirian dan ketegasan yaitu yang pertama sikap tegah dan mandiri Rasulullah dalam menghadapi tantangan, dan yang kedua bagaimana sikap ini dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern. Contohnya yaitu Rasulullah SAW dalam perang Badar dan perang Uhud. Selanjutnya yaitu membahas tentang kepemimpinan melalui teladan. Yang pertama yaitu pentingnya menjadi teladan dalam kepemimpinan, dan yang kedua bagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi para sahabatnya, dan yang contohnya yaitu Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu seperti dalam beribadah dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu membahas tentang implementasi dalam kepemimpinan pendidikan, di mana implementasikan dalam kepemimpinan pendidikan yaitu yang pertama bagaimana karakteristik kepemimpinan Rasulullah dapat diterapkan dalam kepemimpinan pendidikan. Contohnya yaitu membangun hubungan yang baik dengan siswa, menjadi teladan bagi siswa dari lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu meladani kepemimpinan Rasulullah dapat membawa dampak positif dalam kepemimpinan pendidikan. Dan yang kedua yaitu pentingnya memahami dan mengamalkan karakteristik kepemimpinan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.